Tetap sehat dan bahagia saudara-saudaraku. Cerita kita kali ini adalah cerita tentang rasa. Rasa yang saya pahami adalah bagian dari indera spiritual yang akan berkontribusi kepada pikiran terkait apa yang dirasakan, baik yang dirasakan lingkungan di luar diri, di dalam diri itu sendiri, atau di kedalaman diri. Ruang lingkup kerja rasa dari yang terdalam di diri kita, spirit, hingga yang terluar dari diri kita. Dia akan berkontribusi kepada pikiran terkait dengan apa yang dirasakan. Saudara-saudaraku, apakah kita masih berpikir bahwa mata kita itu melihat? Saya berpandangan mata yang merupakan bagian dari indera pengetahuan atau yang umum dikenal sebagai bagian dari panca indera, sesungguhnya tidaklah melihat. Mata adalah alat untuk melihat. Jadi kita hanya diperlihatkan. Bukti dari itu bahwasanya kita diperlihatkan dan mata kita tidak melihat sesungguhnya. Ketika kita copot mata kita dari kelopaknya, mohon maaf, maka kita tidak akan bisa melihat. Mata tidak akan bisa melihat. Demikian juga dengan meraba. Apa yang kita raba bisa kita rasakan. Tapi apakah telapak tangan kita ini yang merasakan itu? Intinya, ada di balik mata kita yang sesungguhnya memberikan informasi tentang apa yang kita bisa persepsi sebagai, katakan, apa yang dilihat. Ada di kedalaman sana yang menjadikan kita melihat, yang menjadikan kita mendengar, yang menjadikan kita mampu meraba, memprediksi sesuatu tentang apa yang kita raba, kekerasannya, kekasarannya, kehalusannya, dan lain-lain. Siapa sesungguhnya di balik mata yang melihat itu? Itulah rasa. Rasalah yang memberikan informasi terkait apa yang kita persepsi melalui penglihatan kita. Kemudian rasa mengabarkan kepada pikiran dan pikiran akan mengelolanya. Mengolah untuk diambil tindak lanjut atau coba dipahami dan lain sebagainya. Jadi rasalah yang merasakan itu. Rasalah yang menerjemahkan apa yang kita lihat. Rasalah yang merasakan dan berikutnya menerjemahkan apa yang kita raba, apa yang kita dengar. Nah, kita sebutnya sebagai persepsi. Apa yang kita persepsi itu dirasakan oleh rasa. Mampu kita merasakan apapun yang kita lihat, kita rasa, kita raba, itu adalah disebut sebagai cerdas. Mampu mengolah rasa itu, itulah kecerdasan. Jadi cerdas dan kecerdasan itu bagian dari spirit. Terimplementasi pada fisik. Dalam hal ini adalah ucapan dan atau perbuatan. Dan untuk mengukur ucapan dan atau perbuatan itu selalu kita menggunakan alat ukur yang disebut sebagai pandai, pintar, dan cerdik. Apa itu pandai? Pandai itu yang disebut, yang saya pelajari dari leluhur, kata pandai itu berasal dari kemampuan seseorang untuk mengelola sesuatu menjadi sesuatu. Pandai besi, mengolah besi menjadi sesuatu, apakah cangkul, golok, pisau, gunting, dan lain-lain, itu disebut pandai.
meramu berbagai hal, berbagai bahan untuk menjadikan sebuah sesuatu, itu disebut pintar. Pintar memasak, pintar menjahit, pintar merakit mobil, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, cerdik itu ketika bisa mengkolaborasikan antara pandai dengan pintar untuk menjadi sesuatu, mengakal-akali. Nah, apa yang dirasakan tadi oleh rasa, disampaikan oleh pikiran, kemudian diapresiasi oleh fisik kita yang terlihat sekali pada wajah kita, itulah disebut ekspresi itu, itulah emosi. Kita mengekspresikan apa yang kita rasakan pada wajah kita, itulah emosi. Apakah bahagia, sedih, sakit, senang, terlihat dari wajah kita. Nah, pada fisik itu dia. Nah, rasa itu sendiri sebetulnya jembatan antara di luar diri kita, di diri kita sendiri, dan di kedalaman diri kita, yang akan disampaikan nantinya kepada pikiran. Pikiran akan mengelola itu nantinya. Nah, kita tahu bahwasanya pikiran itu komando bagi aktivitas berpikir, berucap, dan atau berbuat. Terus bagaimana kita bisa membedakan antara rasa dengan pikiran? Jadi rasa itu adalah garda terdepan yang akan mengapresiasi apa yang kita rasakan yang berasal dari luar diri, di diri kita sendiri, misalnya rasa lapar, rasa sedih, rasa marah, dan segala macam, dan dari kedalaman diri, yaitu jiwa, sang pembawa visi Tuhan itu yang akan kita implementasikan pada hidup dan kehidupan kita pada alam fisik. Jadi rasa yang pertama. Jadi di dalam hati kecil kita itu kadang-kadang terbesit sebuah pemikiran, ada apa ya gini, kok harus begini, kok harus begitu. Nah, yang pertama itulah rasa, itulah spirit. Itulah spirit. Nah, dari rasa kedalaman inilah muncul karya-karya seni, karya-karya yang dapat menghasilkan maslahat. Bukan hanya karya yang untuk kesenangan badania atau kebahagiaan pertemanan, tapi karya-karya yang mendatangkan maslahat, menjadi inspirasi buat orang lain untuk melakukan sesuatu atau membentuk sesuatu lagi. Rasa itulah. Jadi cara belajar untuk bagaimana bisa merasakan rasa ketika terbesit dalam seolah-olah dalam pikiran kita sesuatu, nah itu kita pegang duluan. Biasanya yang kedua dan ketiga sudah terkontaminasi, karena di pikiran itu sendiri terlalu banyak entitas yang mempengaruhi pikiran itu, sehingga pikiran begitu liarnya sehingga kita tidak paham atau tidak tahu atau sulit sekali merasakan rasa itu. Memang harus terus berlatih. Jadi rasa itu adalah kebenaran. Kebenaran yang bisa kita rasakan. Dan ketika kita mampu mengelola rasa kita, maka kesadaran pikiran akan terus meningkat hingga pada kesadaran keilahian. Kita tahu pikiran memiliki dasar kesadaran, yaitu kesadaran fisik, kesadaran yang hanya untuk duniawi, tidak diiringi dengan norma. Rasalah sang pembawa norma, rasalah sang pembawa pesan keilahian, maka rasa saya sebut sebagai kebenaran. Tetap sehat dan bahagia saudara-saudaraku.